10 alasan bidang usaha pertanian memiliki prospek cerah. Di tengah tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia, satu hal yang tetap konstan adalah kebutuhan manusia akan pangan. Dalam konteks ini, pertanian memegang peran penting sebagai penopang kehidupan dan perekonomian. Di Indonesia, sektor pertanian memiliki prospek yang sangat cerah, didukung oleh berbagai faktor yang membuatnya menjadi sektor yang menjanjikan. Dalam konten ini, kita akan membahas 10 alasan mengapa usaha di bidang pertanian memiliki prospek yang cerah, mulai dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah, peran pentingnya dalam perekonomian, hingga komitmen global untuk menghapus kelaparan. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang potensi besar yang dimiliki oleh sektor pertanian ini. Kekayaan sumber daya alam. Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa, dianugerahi dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki berbagai jenis ekosistem dan iklim, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat di Sumatera dan Kalimantan, hingga savana kering di Nusa Tenggara Timur. Tanah di Indonesia sangat subur, cocok untuk berbagai jenis tanaman pertanian. Faktanya, Indonesia adalah salah satu produsen dan pengekspor terbesar di dunia untuk berbagai produk pertanian seperti kelapa sawit, karet alam, kakao, kopi, padi, dan rempah-rempah. Kekayaan ini tidak hanya mencakup tanah yang subur, tetapi juga meliputi berbagai mineral dan sumber daya alam lainnya yang mendukung sektor pertanian. Selain itu, Indonesia memiliki iklim tropis yang memungkinkan pertanian sepanjang tahun. Ini berarti bahwa tanaman dapat ditanam dan dipanen dalam siklus yang berkelanjutan, memungkinkan produksi pangan yang stabil dan berkelanjutan. Namun, meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam, masih banyak potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Misalnya, masih ada banyak lahan pertanian yang belum dikelola secara optimal, dan masih banyak peluang untuk diversifikasi tanaman dan peningkatan produktivitas. Peningkatan kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan global terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan pendapatan per kapita. Menurut perkiraan PBB, populasi dunia saat ini adalah 7,3 miliar orang dan diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050. Pertumbuhan ini, bersama dengan peningkatan pendapatan di negara-negara berkembang, yang menyebabkan perubahan diet seperti makan lebih banyak protein dan daging, mendorong peningkatan permintaan pangan global. Selain itu, urbanisasi yang terus berlanjut juga mempengaruhi permintaan pangan. Sekitar 70% populasi dunia akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2050, dibandingkan dengan 49% saat ini. Tingkat pendapatan yang akan meningkat beberapa kali lipat dari sekarang juga akan berdampak pada permintaan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang lebih besar ini, produksi pangan, neto dari pangan yang digunakan untuk biofuel, harus meningkat sebesar 70%. Produksi sereal tahunan harus meningkat menjadi sekitar 3 miliar ton dari 2,1 miliar saat ini dan produksi daging tahunan harus meningkat lebih dari 200 juta ton, untuk mencapai 470 juta ton. Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup untuk mencapai ketahanan pangan. Ini harus dilengkapi dengan kebijakan untuk meningkatkan akses dengan memerangi kemiskinan, terutama di daerah pedesaan, serta program jaring pengaman yang efektif. Peran penting dalam perekonomian. Meski kontribusi pertanian terhadap produk domestik bruto, PDB, Indonesia telah menurun secara signifikan selama 5 dekade terakhir, sektor ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi negara. Pertanian masih menjadi sumber pendapatan utama bagi mayoritas rumah tangga di Indonesia. Pertanian juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Sekitar 29% dari tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian. Selain itu, sektor ini juga berperan penting dalam menyediakan bahan baku untuk industri, seperti industri makanan dan minuman, tekstil, dan bioenergi. Pertanian juga berkontribusi signifikan terhadap ekspor Indonesia. Ekspor produk pertanian, seperti kelapa sawit,
karet, kakao, kopi, dan rempah-rempah, memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan negara. Bahkan selama pandemi COVID-19, ekspor pertanian Indonesia tetap bertahan dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, peran penting pertanian tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi. Pertanian juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan manajemen yang tepat dan pemanfaatan teknologi pertanian modern, sektor pertanian dapat berkontribusi lebih banyak lagi terhadap perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian di Indonesia bukan lagi visi futuristik, tetapi sudah menjadi realitas. Inisiatif pemerintah dan investasi sektor swasta telah memulai perubahan besar dalam sektor ini, dengan tujuan untuk memodernisasi praktik pertanian, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keberlanjutan. Salah satu inovasi terdepan dalam modernisasi pertanian ini adalah inisiatif nasional, Indonesia One Reach Data, yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik, SCAP. Inisiatif ini bertujuan untuk memodernisasi pemantauan dan kuantifikasi produksi padi di Indonesia menggunakan data pengamatan bumi yang canggih. Pendekatan ini memastikan pemahaman yang komprehensif tentang siklus tanaman padi di seluruh lanskap pertanian yang beragam di Indonesia. Proyek FAO Stat mendukung inisiatif Indonesia One Reach Data ini dalam menerapkan algoritma pembelajaran mesin yang canggih. Algoritma ini mampu mengidentifikasi dan mengkarakterisasi fase pertumbuhan padi yang berakhir dengan produksi peta bulanan. Peta ini, yang detail dengan informasi tentang area yang ditanam, tahap pertumbuhan, dan area yang dipanen, adalah bukti dari presisi dan kemajuan teknologi proyek ini. Keandalan peta ini melibatkan protokol validasi yang ketat, yang penting untuk memastikan akurasi data, sehingga memberikan kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan terkait produksi pangan dan keamanan. Modernisasi pertanian ini juga melibatkan peningkatan investasi dalam mekanisasi pertanian dan teknologi digital. Dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan yang diharapkan, termasuk untuk petani kecil, modernisasi pertanian akan membantu ekonomi Indonesia bertransformasi secara struktural dan akhirnya beralih ke sektor-sektor di luar pertanian yang memiliki upah lebih tinggi dan produktivitas lebih tinggi. Potensi yang belum terjamah. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Dengan berbagai jenis iklim, tanah yang subur, dan flora yang berlimpah, Indonesia memiliki posisi penting dalam industri pertanian global. Namun, meski memiliki kekayaan sumber daya alam, masih banyak potensi di sektor pertanian yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Misalnya, masih ada banyak lahan pertanian yang belum dikelola secara optimal. Selain itu, masih banyak peluang untuk diversifikasi tanaman dan peningkatan produktivitas. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas dan tenaga kerja yang terampil, yang menawarkan potensi besar untuk pertumbuhan di berbagai area seperti buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan makanan olahan. Dengan meningkatkan kapabilitas pengolahan, dapat meningkatkan nilai produk, diversifikasi ekspor, dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, integrasi teknologi seperti pertanian presisi, e-commerce, dan logistik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses pasar. Namun, pertanian adalah sektor yang paling kurang didigitalkan di Indonesia, dan sebagai hasilnya, peningkatan produktivitas dan peluang pengembangan masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pengolahan nilai tambah. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, Indonesia dapat mengubah produk pertanian mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Misalnya, buah-buahan tropis seperti mangga, nanas,
dan pisang dapat diolah menjadi jus, selai, atau makanan kering. Demikian pula, biji kopi dan kakao dapat diolah menjadi kopi dan coklat premium yang dapat diekspor ke pasar internasional. Pengolahan nilai tambah tidak hanya meningkatkan nilai produk, tetapi juga dapat membantu diversifikasi ekspor dan menciptakan lapangan kerja. Misalnya, industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan banyak lapangan kerja dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto, PDB, negara. Namun, meski memiliki potensi besar, pengolahan nilai tambah di sektor pertanian Indonesia masih perlu ditingkatkan. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya infrastruktur dan teknologi pengolahan yang canggih. Selain itu, masih ada kebutuhan untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani tentang teknik pengolahan dan standar kualitas produk. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia dan sektor swasta telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi pengolahan, serta pelatihan dan pendidikan bagi petani. Misalnya, pemerintah Indonesia telah meluncurkan proyek pengembangan rantai nilai pertanian, ICARE, untuk mendukung pengembangan rantai nilai pertanian yang berkelanjutan dan inklusif di 9 lokasi terpilih. Solusi berbasis teknologi. Teknologi digital telah membuka peluang baru dalam sektor pertanian Indonesia. Dikenal sebagai agritech, teknologi ini digunakan untuk meningkatkan hasil dan profitabilitas bagi petani kecil. Indonesia sedang mengembangkan ekosistem agritech yang dinamis dan bersemangat dalam 5 model bisnis utama: penasihat petani, peer-to-peer lending, traceability, pasar digital, dan mekanisasi. Misalnya, teknologi informasi digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang dapat meningkatkan teknik pertanian dan mempromosikan teknologi baru. Selain itu, konektivitas mobile internet, kecerdasan buatan, AI, machine learning, ML, cloud computing, Internet of Things, IoT, dan blockchain distributed ledger technology, DLT, dapat digunakan untuk memungkinkan model bisnis baru yang dapat membantu meningkatkan hasil pertanian, efisiensi, pendapatan, dan profitabilitas. Robotika dan otomatisasi juga sedang diterapkan di sektor pertanian Indonesia. Robot panen, mesin tanam otomatis, dan sistem irigasi pintar adalah beberapa contoh teknologi yang membantu mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi. Namun, pertanian adalah sektor yang paling kurang didigitalkan di Indonesia, dan sebagai hasilnya, peningkatan produktivitas dan peluang pengembangan masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perubahan pola pikir budaya inovasi untuk menarik generasi baru petani dan pengusaha. Inovasi dalam bisnis pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi telah memainkan peran penting dalam mengubah wajah pertanian. Perusahaan-perusahaan terkemuka berinvestasi untuk mengembangkan dan menyediakan solusi inovatif yang dapat membantu petani meningkatkan hasil dan profitabilitas. Misalnya, penggunaan pestisida dan biopestisida baru telah membantu petani mengendalikan hama dan penyakit tanaman, sehingga meningkatkan hasil panen. Selain itu, penggunaan energi terbarukan dan kecerdasan buatan dalam pertanian juga menjadi tren yang menjanjikan. Pertanian presisi, yang menggunakan teknologi seperti sensor, drone, dan sistem irigasi otomatis, memungkinkan petani untuk mengelola lahan mereka dengan lebih efisien. Teknologi ini dapat membantu petani memantau kondisi tanaman dan lingkungan, serta membuat keputusan yang lebih tepat tentang kapan dan di mana mereka harus menanam, menyiram, dan memanen tanaman mereka. Selain itu, teknologi blockchain sedang digunakan untuk melacak informasi tanaman dari ladang kerak. Dengan database terdesentralisasi, teknologi ini membantu mengatur kualitas makanan dan umur simpannya. Database yang dapat diaudit ini memungkinkan petani dan pemasar untuk memantau hasil pertanian sepanjang rantai pasokan. Pertanian sebagai sektor menjanjikan bagi generasi muda.
Pertanian bukan lagi sektor yang hanya dijalankan oleh generasi tua satu. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan signifikan dalam persepsi tentang pertanian, terutama di kalangan generasi muda. Pertanian kini dilihat sebagai bisnis yang menjanjikan, dikenal sebagai agripreneurship. Generasi muda memiliki energi, semangat, dan pengetahuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan produksi pertanian. Mereka juga lebih terbuka terhadap inovasi dan lebih siap untuk mengadopsi teknologi baru. Misalnya, mereka mungkin lebih siap untuk menggunakan teknologi digital dan otomatisasi dalam operasi pertanian mereka. Namun, meski memiliki potensi besar, masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda dalam sektor pertanian. Misalnya, mereka mungkin menghadapi hambatan dalam hal akses ke lahan dan modal, serta kurangnya dukungan dan pelatihan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan sektor swasta telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi pertanian, serta pelatihan dan pendidikan bagi petani muda. Misalnya, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Komitmen untuk menghapus kelaparan. Pada tahun 2000, 189 negara secara bulat mengadopsi deklarasi milenium, berjanji untuk tidak akan berhenti berusaha untuk membebaskan sesama manusia, baik pria, wanita, maupun anak-anak, dari kondisi kemiskinan ekstrim yang sangat memprihatinkan dan merendahkan martabat manusia. Salah satu tujuan utama dari deklarasi ini adalah untuk menghapus kelaparan di seluruh dunia. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan aksi dan solusi kebijakan yang koordinatif dan mendesak untuk mengatasi ketidaksetaraan yang mendalam, mentransformasi sistem pangan, berinvestasi dalam praktik pertanian yang berkelanjutan, serta mengurangi dan meredam dampak konflik dan pandemi terhadap nutrisi dan keamanan pangan global. Namun, tantangan untuk mencapai tujuan ini sangat besar. Diperkirakan bahwa lebih dari 600 juta orang di seluruh dunia akan menghadapi kelaparan pada tahun 2030. Ini menunjukkan betapa besarnya tantangan untuk mencapai target kelaparan nol. Selain itu, sekitar 2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses reguler ke makanan yang aman, bergizi, dan cukup. Pada tahun 2022, sekitar 148 juta anak mengalami pertumbuhan yang terhambat dan 45 juta anak di bawah usia 5 tahun terkena wasting. Namun, meski tantangannya besar, komitmen untuk menghapus kelaparan juga menciptakan peluang besar bagi usaha di bidang pertanian. Dengan investasi yang tepat dan pemanfaatan teknologi pertanian modern, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk membantu mencapai tujuan ini dan berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.